wabarakatuh. Salam. Selamat pagi Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi juga Pak. Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana sebaliknya Pak? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Sebelumnya Pak, mohon maaf yang sebesar-besarnya saya ingin melakukan coaching dan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Baik Pak, silakan Pak. Yang pertama mengenai rubrik penilaian Pak, saya berharap Bapak satu memperhatikan untuk penilaian selama proses coaching berlangsung. Kemudian dalam rubrik tersebut ada penilaian mengenai kesesuaian coaching dan alur tirta. Kemudian ada penilaian yang mengevaluasi pertanyaan yang Bapak sampaikan kepada coach. Kemudian apakah pertanyaan tersebut berbobot sesuai dengan rasa atau serta respon atau tanggung jawab coach terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh coach. Oh ya Pak, kemudian jangan lupa prinsip dari coachingnya, yaitu diantaranya kemitraan, proses, kreatif, dan dalam menggali informasi serta memaksimalkan potensi dari coach itu sendiri. Baik Pak, baik. Baiklah Pak, sebelum coachingnya dimulai, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bapak. Yang pertama, ini tentang kompetensi apa yang Bapak kembangkan pada coaching kali ini Pak? Baik Pak, terima kasih. Bapak ingin membimbing dalam meningkatkan kemampuan person, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pernyataan yang bermakna seperti itu Pak. Baiklah Pak, saya akan mendukung dalam hal ini. Terus kemudian yang kedua, bagaimana Bapak berfokus pada observasi ini Pak? Saya berharap Bapak dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna Pak. Baik Pak, sudah saya catat. Kemudian yang ketiga, bagaimana menurut Bapak atau sejauh mana tingkat kemampuan Bapak untuk kegiatan ini? Baik, saya percaya bahwa peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pernyataannya akan berguna dalam proses coaching dengan meningkatkan keterampilan ini. Dan saya meyakini Pak, lebih baik dalam membimbing murid nanti dalam pembelajaran itu Pak. Baik Pak, saya sangat memahami apa yang Bapak sampaikan. Kemudian dari Bapak sendiri, apa yang Bapak harapkan dari observasi ini Pak? Saya Pak ini dalam memiliki keinginan Pak, berharaplah gitu ya bahwa observasi ini akan memberikan umpan balik Pak kepada guru dalam membangun juga membantu perkembangan saya khususnya Pak, dalam mendengarkan dan mengajukan pertanyaan yang bermakna, juga memiliki urgensi yang sangat tepat dalam pembelajaran. Amin. Mudah-mudahan Pak ya. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan dengan lancar dan Siap. diberi kemudahan. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama Pak, ya Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Pak Jan, silakan masuk Pak Jan. Oh iya Pak. Gimana Pak? Alhamdulillah, Pak Jajang, apa kabar? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Silakan duduk Pak. Iya Pak, terima kasih Pak. Gimana, sehat? Di rumah ini anak sama istri? Alhamdulillah Pak, alhamdulillah sehat, tidak kurang suatu apapun. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah Pak, cuma kalau istri kebetulan kemarin lagi pulang dulu ke mertua Pak. Oh gitu. Ada acara biasa awal Pak. Oh gitu. Jadi di rumah sekarang sendiri? Ya nanti sore juga dijemput Pak, Oh, ada gitu. juga ya. Ya. Gimana Pak Jajang, ada yang bisa dibantu Pak? Oh ini Pak, ada sedikit yang ingin saya diskusikan gitu Pak, terkait permasalahan yang terjadi di sekolah. Kan seperti yang kita ketahui bersama bahwa di sekolah kita itu ada eskul wajib ya Pak ya. Iya. Eskul pramuka. Eskul pramuka yang memang setiap hari Sabtu yang kita laksanakan itu. Nah, saya sebagai pembina pramuka, saya mencatat, mengabsen, ternyata ada beberapa siswa
yang setiap latihan pramuka tidak hadir gitu Pak. Gitu, itu permasalahannya. Ada berapa banyak Pak yang tidak hadir tuh di? Ada 3 orang Pak. 3 orang. Iya, 3 orang di kelas 5 itu. Asep, Uus dan Iis Pak. Oh, Gitu. Asep sama Iis. Iya. Itu sudah diidentifikasi belum kenapa mereka nggak latihan begitu Pak? Ya? Sudah saya telusuri ke temannya Ajat, itu ada teman karibnya Ajat satu kampung, sudah saya telusuri, itu saya tanyakan. Katanya ketika berangkat dari rumah itu latihan pramuka katanya sama-sama berangkat semua gitu Pak. Tapi ketika ke sekolah tidak sampai, jadi malah nongkrong di warung katanya gitu Pak. Gitu. Iya kata Ajat itu. Tapi kalau pas pulang ikut pulang juga gitu Pak. Iya. Nah itu permasalahannya gitu. Itu mungkin kalau diidentifikasi anak itu kenapa sampai nongkrong di warung tidak ikut dengan teman-temannya yang lain ikut kegiatan kepramukan banyak nih kalau boleh tahu. Yang sudah saya identifikasi mungkin anak itu Pak, saya sudah ngobrol juga dengan teman-teman yang lain. Mungkin ada beberapa latihan pramuka yang memang yang mereka tidak bisa mungkin gitu seperti itu Pak. Seperti tali temali, semapun mereka belum bisa katanya gitu, yang lain sudah bisa, jadi mungkin mereka malu gitu Pak. Merasa kesulitan gitu Pak. Cuma 3 peserta saja itu yang. Ya 3 orang itu. Sama Uus itu ya. Ya 3 orang. Udah 4 kali latihan tidak hadir. 4 kali latihan tidak hadir. Ya. Mungkin ada ini nggak rencana untuk Pak Jajang sendiri untuk aksi untuk daripada ketiga peserta didik itu apa yang akan Pak Jajang lakukan nanti ke depan? Yang akan saya lakukan ke depannya mungkin saya secepatnya ini akan berkonsultasi dengan orang tuanya. Ya, saya mengadakan supervisi ke rumahnya, mudah-mudahan orang tuanya bisa membantu gitu Pak, untuk menangani anak-anak tersebut gitu Pak, dan juga meminta bantuan dari guru-guru yang lain agar memberikan edukasi terhadap anak tersebut agar bisa ikut latihan pramuka gitu Pak. Itu kalau Asep duduk di kelas berapa Pak Jan? Oh, Asep di kelas 5 Pak. Sama. Iya sama juga sama iya, kelas sama, 5. sama kelas 5. Mungkin wali kelasnya siapa Pak Jan? Kalau Wali kelasnya itu Bu Siti Pak. Bu Siti ya. Iya. Nanti sama Bu Siti ya bisa di ini. Nah, ini rencana aksi Pak Jajang nanti ke orang tuanya akan ketemu di mana, kira-kira udah ada komunikasi belum, mungkin melalui seluler atau melalui WA gitu Pak Jan? Rencananya saya ingin datang saja Pak ke rumahnya. Oh iya. Ya, rencananya mau datang ke rumahnya karena saya hubungi melalui WA, nomor teleponnya juga itu tidak aktif Pak semuanya. Malum lah Pak di kampung ya, gitu. Betul. Jadi orang tua itu tidak memperhatikan terhadap untuk komunikasi itu gitu. Rencana mau kapan nih Pak Jajang? Rencananya mau besok Pak, jam 9-an lah gitu. Jam 9. Ya mau berangkat ke sana, ditemani sama Ajat lah, sama temennya gitu. Betul. Biar enak. Rencana ke sana besok jam 9. Karena kalau misalnya sore hari sekarang musim hujan Pak, gitu. Jadi takutnya nanti kehujanan. Iya. Tinggalnya emang di mana Pak Jang itu si Asep sama Uus? Oh tinggalnya itu di Cikarepok Pak. Jauh ya lumayan jauh juga. Jauh itu Cikarepok ya. 5 kilo Pak kan dari sini itu. Harus pakai buat juga kan, itu jalan kaki ke sana gitu. Iya betul Karena ya. musim hujan Pak. Nanti diantar sama siapa nanti Pak? Sama Ajat lah, sama Ajat tahu rumahnya. Ajat tahu rumahnya kan temennya dari kampung sana Cikarepok. Ya Pak Jajang, saya sudah bisa melihat kira-kira dari sekolah apa yang nanti bisa dibantu gitu, atau harus ada surat rekomendasi atau surat tugas atau bagaimana nih Pak Jajang? Ya mungkin ini aja Pak, karena di jam kerja mungkin minta surat tugas aja dari Bapak biar saya enak ke sana ya. Ya untuk sana ke anak itu biar enak. Baik Pak Jajang, nanti saya akan coba informasikan ke tata usaha untuk membuat surat tugas, menugaskan Pak Jajang
sekaligus juga dispensasi anak nanti akan mendampingi Pak Jajang ke sana atas nama Ajat ya tadi ya. Iya, iya. Untuk mendampingi Pak Jajang melakukan home visit ke rumah Asep di Istanbul di Kampung Cikercap supaya nanti bisa nyambung dengan surat tugas yang kita berikan. Dan tentu saja ini tanggung jawab Pak Jajang selaku penanggung jawab kegiatan kepramukaan ini sudah memiliki kapabilitas lah Pak Jajang. Saya juga ucapkan terima kasih. Nah mudah-mudahan nanti kalau ketemu dengan orang tua tolong dijelaskan saja karena kan ini ekstrakurikuler wajib Pak Jajang ya. Siap Pak, siap. Gitu disampaikan, diedukasi agar tidak terjadi kejadian serupa. Kalau yang lain nggak ada masalah seperti itu di kelas-kelas lain Pak Jajang. Alhamdulillah Pak, yang lain pada rajin-rajin Pak. Alhamdulillah ya. Baik, mungkin nanti akan saya buatkan nanti ke TU Pak Piki, nanti Pak Jajang tinggal minta aja ke Pak Piki untuk ini. Iya Pak, siap. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih atas waktunya Pak. Ada lagi yang bisa dibantu Pak Jajang? Mungkin sudah cukup Pak, Oh, ya. karena di kelas sudah menunggu anak-anak. Silakan Pak Jajang ya. Iya, Mudah-mudahan terima nanti kasih, dia Pak Jajang ya. Iya. Mangga Pak Jajang. Iya, siap. Makasih Pak Jajang. Iya. Assalamualaikum Pak AS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hasil coachingnya Pak? Alhamdulillah lancar. Bapak yang tadi itu sudah mendapatkan solusi untuk permasalahannya dan solusi itu pun juga didapatkan oleh Bapak sendiri gitu. Intinya. Alhamdulillah lancar berarti apa ya? Nah setelah observasi mungkin ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin saya sampaikan ke Bapak terkait konfirmasi dari hasil pengamatan supervisi tadi. Baik Pak, saya siap Pak. Yang pertama bagaimana Bapak menilai diri sendiri dari performa coaching tadi Pak? Tadi saya melaksanakan coaching dengan alur Tirta Pak, diawali dengan menyampaikan tujuan oleh coach, lalu identifikasi dan merencanakan aksi atau solusi dari permasalahannya Pak. Alhamdulillah Pak. Mohon maaf Pak, apakah saya boleh menyampaikan hasil dari pengamatan saya terkait kegiatan coachingnya Pak? Tentu saja Pak, boleh Pak, mangga Pak, silakan Pak. Baik Pak, betul sekali setelah saya mengobservasi proses coaching tadi, Bapak sudah melaksanakan coaching dengan alur Tirta, proses pada tujuan mencakup yang ingin dicapai serta yang telah disepakati. Kemudian pada proses identifikasi, Bapak sudah menggunakan konsep rasa sehingga pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada coach itu berbobot. Kemudian Bapak memberikan pertanyaan dengan menerima dan mengkonfirmasi kembali pertanyaan kepada coach sehingga terdapat solusi yang muncul dari coach itu sendiri. Dan yang terakhir, Bapak telah berhasil membuat Scott bertanggung jawab atas rencana aksi yang direncanakannya, kemudian waktu pelaksanaan dan cara menyelesaikan aksinya itu sendiri. Ya Bapak, alhamdulillah Pak. Bagaimana pendapat Bapak mengenai pengamatan ini Pak? Alhamdulillah Pak, saya sangat merasa senang Pak. Sekaligus saya juga mendengar hal-hal yang memang tadi disampaikan dan terima kasih Pak atas umpan baliknya. Apakah ada lagi Pak? Nah berkaitan dengan yang dikembangkan ini mengenai pertanyaan yang berbobot Pak, Bapak telah melaksanakannya dengan sangat luar biasa. Kemudian Bapak telah bertanya dengan konsep rasa, bahkan Bapak telah melaksanakan kegiatan mendengarkan secara aktif dengan respon yang hebat, serta Bapak telah melaksanakan coaching ini dengan baik, serta melaksanakan coaching ini dengan maksimal. Kira-kira tindak lanjut apa yang akan Bapak lakukan untuk kedepannya? Baik, terima kasih Pak. Untuk kedepannya saya akan memperdalam Pak teknik coaching ini agar suatu saat nanti Pak coaching yang saya lakukan lebih baik lagi dan dapat membantu orang lain sebagai umpan balik dan juga memberikan pencerahan pada dalam pembelajaran. Baik Pak, alhamdulillah kegiatan yang kita laksanakan ini saya rasa sangat luar biasa dan mudah-mudahan juga untuk kedepannya bisa bermakna buat kita semua Pak. Amin. Mungkin itu saja Pak yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.